bisnis pertama kali, yang akan dihajar itu pasti ekspektasi lu. Bisnisnya udah jalan, semua perizinan mau ya dilengkapin kan gitu kan. Karena kenapa? Lu nggak bakal bisa gede bos, lari-lari dari pemerintah tuh nggak bakal bisa gede gitu loh. Tapi kan gue mau beli motor 30 juta, saat ini tabungan gue baru ada 10 juta. Iya, itu yang caranya terjadi. gimana? Cicil. Cicil, pinjol. Iya Ya, lagi. bisnis owner seperti ini, kalau orang yang beneran kaya dia nggak perlu terlihat kaya. Iya sih. Auranya udah beda. Iya, auranya Iya kan? udah beda. Bukan masalah orang udah beda, udah nggak butuh bos. Iya, Lu mau sudah ngomongin nggak gue ngapain mungkin lagi. nggak makasih gitu kan. Dia baru campaign, ini baru bengkel. Itu kan ibaratnya orang marketing itu gobloknya minta Ya, ampun. biasa lah. Semoga yang nonton ini denger gitu Dapat loh. hidayah Oke? Pak, kata Dapat orang. hidayah. Iya, Hah? semoga dapat Dapat hidayah. hidayah, Pak. Semoga dapat Hidayah. hidayah. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Oke, sekarang kita bakalan bahas step selanjutnya ya guys ya. Sekarang kita bakalan bahas tentang persiapan buka bengkel. Kayaknya Domo juga udah banyak nih ya, Domo lovers yang nanya-nanya. Coba dong untuk pertanyaan Domo lovers yang mau buka bengkel. Nah, oke kok, ada nih. Sebelum terjun ke dunia bengkel, apa aja sih skill dasar yang wajib dimiliki seseorang dan bagaimana cara mengasahnya? Gimana tuh kok? Gimana Lung? Kalau gua sih yang penting ada mental dulu sih. Mental, oh iya sih, itu mental udah harus Dan sih, benar-benar. lu harus tahu bahwa oke nih gue memang mau masuknya otomotif roda 4 ya kan. Lu nggak ngerti ilmunya masih bisa dipelajarin, yang penting segmennya lu serak. Karena kalau lu nggak serak segmennya ya kayak apa namanya tukang gorengan suruh jadi tukang bunga, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nih masih belajar, tapi udah kebelet banget buka nih. Tapi nggak ada masalah. dalam proses itu kita masih belajar nggak apa-apa? Nggak ada Iya. masalah. Jadi kayak seperti di awal Tia, kita juga ibaratnya buka bengkel kan nggak serta-merta udah ngerti bengkel banget. Jadi kebanyakan yang buka bengkel itu rata-rata nih ya dari data yang saya punya, itu kebanyakan orang yang lama kerja sebagai mekanik. Oh, dari Kemudian mekanik. dia resign, kemudian dia buka bengkel. Tapi kembali lagi pada waktu kita berdua buka sekitar 9 tahun lalu itu, gua tuh nggak pernah servis mobil. Dan dia juga bisa dibilang pengetahuan soal AC juga masih minim banget saat itu. Setuju. Oke. Tapi kan kita bisa belajar ibaratnya learning by doing gitu. Nah, oke. Kalau misalnya lu buka bengkel, di kepala lu tuh hanya punya pemikiran, gue mesti ngerti ilmu technical. Ujung-ujungnya apa? Lu akan berkutat pada technical doang. Padahal bisnis bengkel itu bukan cuma technical doang. Tapi ada managerial skill juga, ada operational juga, ada ya banyak sekali lah ilmu-ilmu di sana. Kalau menurut lu seperti apa? Kalau gua tadi, kalau balik ke mental, itu penting banget. Kenapa? Ketika lu buka bisnis pertama kali, yang akan dihajar itu pasti ekspektasi lu. Seperti apa ekspektasi lu? Iya lagi bener-bener. Kadang orang kan kalau buka bisnis dia dalam otaknya sudah ada ekspektasi kok. Wah, nanti kalau gua siapin ini, bangunannya seperti ini, udah pasti rame. Iya. Tapi pas udah dia jalanin, hari pertama 0 customer. Jadi sama seperti kayak orang-orang di luar sana ya yang buka restoran, tapi udah siapin dari kitchennya, interiornya, semuanya udah disiapin yang proper semua. Ujung-ujungnya restorannya hanya bertahan 1 sampai 2 bulan doang. Seperti itu kok. Iya. Kadang-kadang kita, nih gua cerita tentang pertama kali kita buka Raspro ya. Kita aja nih yang sudah buka, waktu itu mungkin udah belasan bengkel atau 20 deh bengkel Domo. Kita mau buka Raspro aja masih ada sedikit ketakutan. Akhirnya kita nggak sewa ruko, kita minjam lapak cabang Domo yang kita bisa taruh lift dan buka anti karat di sana gitu loh. Kita aja yang sudah pengalaman masih Takut ya? masih ada ketakutan di sana. Jadi at least sebelum buka itu lu pasti punya namanya prototype ya. Jadi prototype itu tempat lu belajar, tempat lu cari trial error sebanyak mungkin. Kemudian setelah prototipenya itu udah oke, kita kalau misalnya sebut prototype itu kita sebutnya oke enggaknya itu berdasarkan omset. Jadi ketika omsetnya sudah menurut kita oke, sekitar 300 juta per bulan, baru kita duplikasi buka cabang yang lain. Oh, tapi kalau untuk riset pasarnya sendiri gimana kok? Riset pasarnya sendiri tuh bisa dibilang kita tinggal lihat ya dari Google ya, pencariannya seperti apa. Kalau pencariannya cukup banyak di kota tertentu, wilayah tertentu,
ya permintaannya ada sih. Tapi yang kayak tadi Koko bilang, kan kebanyakan tuh dari mekanik malah buka bengkel. Emang nggak Betul. bisa ya kok? Kan tapi kan skill dia tuh mekanik, sedangkan Betul. banyak pelajaran yang harus kita dapat. Nah itu dia dari mana kok? Nah, ini juga ibaratnya teman-teman bengkel tuh banyak nanya kita berdua. Kita Oke. berdua ini kan bisa dibilang nggak ada background mekanik sama Iya, sekali gitu iya, loh. bener-bener. Oke, kita belajar soal bengkel juga dari mekanik yang kita hire. Oh. Kita belajar gimana sih ibaratnya servis AC, tune up itu seperti apa gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya lu buka bengkel hanya punya modal skill mekanik doang, di kepala lu apa? Gue mesti bisa teknologi, gue mesti bisa ibaratnya perbaiki mobil ini seperti itu. Jadi kepala lu tuh pikirannya apa? Technical dan technical. Ini sama halnya kayak gitu loh. Kita ada seorang karyawan nih, dia jagonya jualan. Oke. Tapi tiba-tiba kita nggak ngajarin dia leadership, kita angkat dia jadi leadership, itu kan udah skill yang sangat berbeda. Iya. Nah itu terus sama gimana? seperti yang teknisi, dia punya skill teknisi yang sama bagus, tapi ketika dia jadi entrepreneur, jadi buka bisnis, kan skill teknis sama skill entrepreneur sangat totally berbeda gitu loh. Makanya banyak yang nyangkut. Nyangkut sih biasanya. Tapi nggak apa-apa di saat kita buka, tapi kita masih belajar. Nggak ada masalah, namanya kan continuous improvement. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita 9 tahun lalu buka bengkel mobil, kita yang kita pelajarin itu adalah kompetitor dulu. Kompetitor kita kerjaan servisnya apa aja. Kalau kita misalnya mau buka bengkel, unique selling kita tuh apa? Kenapa customer ke tempat kita? Padahal dulu bisa dibilang kita punya bengkel pertama kali itu ya, sebelah kita tuh ada bengkel cukup gede ya. Iya. Parkirannya bisa 10 kali ya. Iya, lebih itu gede banget. Parkirannya 10 dan kita punya cuma 3 mobil. Jadi depan 1, belakang 2. Bukan dua. Tapi Koko jiper nggak? Enggak sih, Enggak sih, dipikirin. biasa aja. Enggak. Enggak. Jadi gini loh, poinnya adalah yang mau kita ajarkan di sini adalah kenapa kok teknisi buka bengkel itu biasanya nyangkut ya. Gua nggak bilang gagal ya. Iya. Bengkelnya pasti berjalan, cuman nyangkut segitu-segitu aja. Karena dia berhenti belajar. Oh ya udah kan udah buka ya udah aja Dia nggak sih? berpikir bahwa oh gue jago, gue beresin mobil ini bisa, ini bisa. Iya oke, lu bisa. Padahal yang namanya bisnis itu nggak cuma teknis doang. Ceritanya di belakang masih panjang nih. Iya, betul sekali. Benar-benar Iya, panjang benar-benar. banget nih ceritanya nih di belakang nih. Lu oke, lu bisa solve the problem ya kan. Yang datengin mobilnya siapa? Nah iya Tuh. benar. Yang terima duitnya siapa? Yang bayarin pajaknya siapa? Hari ini lagi ribut pajak kan seluruh Indonesia kan? Iya. Emang iya. Yang bayarin pajaknya siapa? Yang kelola duitnya siapa? Yang bayarin suppliernya siapa? Yang ngurusin barang baru siapa? Belum lagi yang nyariin karyawannya siapa? Yang Iya. marahin karyawan ketika itu karyawan kagak absen dengan benar siapa? Lo iya kan? Oh, iya, Ceritanya masih benar-benar. Masih banyak begitu ke ya. belakang. Yes. Masih banyak banget ya. Untuk itu cerita untuk sukses ya, Untuk untuk sukses. menjadi bagus ya. Kalau cuman sekedar lu bisa cari makan, anak ini bisa makan, anak bisa sekolah, ya monggo gitu loh. Itu akan lebih dari cukup kalau menurut gua ya. As long as you do a good job ya kan. Iya, betul. Itu akan lebih dari cukup kalau itu. Tapi menurut gua sekarang kan zamannya perang harga Tia. Nah, iya Oke, kok. semua orang berbondong-bondong banting harga. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian mulai bisnis bengkel mobil, kalian gak usah takut perang harga. Kenapa? Ini bisnis berhubungan dengan servis, berhubungan dengan jasa. Kalau di-compare dengan bengkel sebelah kalian, ya sudah, kalian tinggal jawab silakan ke sebelah, Pak. Oke. Servis itu adalah tergantung value apa yang kalian berikan kepada customer. Kalau customer merasa puas, mereka nggak peduli harga berapa yang kalian tawarkan. Bener sih kok. Tapi kalau untuk bisnis bengkel nih, itu ada ini nggak sih kok kayak cari tempatnya tuh harus yang deket sekolah kah, deket perumahan kah, atau gimana? Atau ya udah terserah, yang penting gue buka aja gitu di mana kayak tempatnya. Nah, kebanyakan kan begitu seperti yang tadi Popo bilang, gue mau buka bengkel mobil, ekspektasinya apa? Parkiran kalau bisa minimal 10 slot, tempatnya yang gede. Kalau bisa setiap tempat itu sudah ada post liftnya semua. Kalau satu post lift harganya 50-60 juta, berapa itu? Ya Iya kan? sih. Belum biaya renovasinya, belum biaya karyawannya per hari berapa. Buka bengkel itu gampang. Oke, lu bisa ngitung ibaratnya. Oke, total semuanya misalnya sekian M gitu loh. Iya. Tapi lu mesti tahu per hari itu operational cost lu berapa. Oke. Oke, operational cost meliputi apa aja? Gaji karyawan, apalagi Pop? Gaji karyawan, listrik, Oke. sewa tanah per hari. Itu kan kalau tahun kita pecah sampai per hari. Kita benar-benar sampai mendapatkan kos harian itu berapa ketika buka pintu. Per hari. Per Iya, hari. budget Dihitung per hari. marketingnya Iya. dan lain-lain gitu loh. Kalau nggak dari target omset dari mana? Oh, jadi harus per hari hitungnya? Per hari. Iya, Baru per hari. tahu. Iya. Per hari. Gila, itu berarti di pikirannya bener-bener ya? Detail. Iya. Nanti baru dapat angka, oh, gua harus omset sekian untuk
Nutup operasional Nutup doang. operasional. Nutup Belum doang. untung. Belum untung. Itu belum untung. Belum. Iya. Untung. Jadi kalau misalnya orang di luar sana kebanyakan, oke gue mau buka bengkel, ya dia mesti siap sih, dia yang dapat gaji paling terakhir. Kan tadi kita udah bilang kan ada operational cost, ada namanya omset kotor dipotong operational cost, baru ibaratnya Betul. profit bersih gitu loh. Profit bersih ya, Potong lu pajak bayar Potong pajak dulu ya, potong pajak dulu ya, potong pajak dulu Bayar ya. tanah. Oh iya. Ribet banget ya. Pokoknya jadi entrepreneur itu dapat bayaran paling terakhir kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa, ya udah terima nasib, bro. Yang dulu aja. Oh. dan biasanya kan kalau bisnis baru tuh udah siap ya. 3 Iya, sampai 6 bulan tuh kita nggak usah terlalu optimis banget lah. Kita ada sisi pesimisnya dikit lah. Kalau misalnya nombok, ada biaya yang bisa dipakai buat nombok gitu. Oh, tapi kamu pernah nggak nombok pakai uang pribadi? So far sih kita udah tutup mata lah. Jadi ibaratnya udah biasa lah. Udah biasa ya? Iya. Jadi kalau untuk Domo sendiri ya, kalau mau buka bengkel, berarti tempat juga penting dong. Iya dong. Kalau misalnya kita mesti posisikan diri kita itu nggak perlu melihat sebelahnya kita. Contoh misalnya Lunglung dokter mobil, saya ini pengusaha baru mau buka bengkel. Kalau saya langsung mikir, wah saya mau buka bengkel, mesti punya tempat seperti Lunglung, karyawan bla 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 bla, mesti punya sistem. Akhirnya apa, saya nggak jadi buka. Iya, Oke? karena ngelihat. Tapi pada waktu kita buka, kita lihat ke diri kita sendiri, kita ini punya apa. Nah, kita punya apa itu kita berusaha dulu. Kurang pasti banyak lah, tapi setelah kita berusaha, kita mulai tutupi kurangnya di mana aja gitu. Iya Ya, sih. balik lagi ya. Kenapa kok kita ngomongnya bengkel mobil ya? Karena menurut kita kalau Anda jualan hanya produk saja, itu barrier to entry-nya rendah sekali. Jadi kayak kompetitor itu akan dengan mudahnya mengcopy, meniru dan matiin Anda dengan perang harga. Iya benar Nah, kok. ketika barrier to entry-nya gimana caranya maksudnya supaya kita tinggiin ya? Itu harus dengan jasa, value, gitu kan. Nah, itu yang harus lu atur supaya bisnis lu ini gak gampang ditiru orang. Iya. Kayak dulu apa, Croffle. Iya. Iya kan? Kita ngomong Croffle aja deh. Semua orang bikin Croffle. Gampang. Bener-bener gampang soalnya. Lu Yes. tinggal beli bahannya, lu ceplokin begitu, kasih menitnya jadi. Kan Iya gitu kan. benar. Dan yang tadi kan saya ada bilang tentang unique selling ya. Iya, benar Oke. kok. Jadi pada waktu kita buka dokter mobil di awal itu, bengkel kita tuh kecil ya. Terus kita jual harga lebih tinggi juga. Kenapa? Pada waktu itu kita punya niat untuk apa? Untuk kasih customer itu spare part yang bagus dan garansi. Bengkel sebelah kita harganya lebih murah, parkiran lebih gede, tapi tempat mereka nggak ada garansi, tempat kita ada garansi. Jadi kembali lagi, lu sebagai business owner, lu mesti punya value yang jelas. Nah, kebetulan pada waktu itu gua sama Lunglung itu menangkap satu momen apa? Banyak sekali sales-sales yang datang ke toko spare part itu selalu menawarkan spare part dengan harga murah dan biasanya KW atau sebutannya yang bekas kemudian di Rekondisi. rekondisi. Baru ya? Rekondisi. Kacau sih itu. Akhirnya apa? Kita sepakat kita nggak mau main produk-produk seperti itu, kita main kualitas yang bagus. Akhirnya apa? Kita berkembang seperti sekarang. Bener. Tapi kalau untuk dapetin branding bengkel susah nggak sih kok? Kalau cerita branding sih cerita jangka panjang sekali ya, not that easy ya. Maksudnya ketika lu baru buka bisnis, yang penting lu ada guideline-nya ya, lu stick to itu aja. Jangan terlalu fokus ke branding karena branding is a corporate game. Itu gamenya jangka panjang, membutuhkan sesuatu yang konsisten dan lu butuh bayarin itu cukup lama baru lu bisa lihat hasilnya. Yes. Jadi beberapa orang kan berpikirkan, wah buka dokter mobil itu gampang. Ya, Iya. saya kasih logika nyata. Teman-teman bisa lihat lah YouTube dokter mobil ada berapa video. Banyak kok. Dan video itu kan ada ribuan kan. Iya. Dan itu membutuhkan waktu 9 tahun dalam kita bekerja. Iya. Kebayang nggak Lunglung kalau minum itu mungkin sudah sudah satu sumur kali lu. Iya. Satu sumur lu minum buat bikin video seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin ibaratnya seperti dokter mobil, kalian perlu siapkan juga edukasinya seperti apa. Kalau misalnya cuma bikin bengkel doang buka, ya nggak salah juga sih. Tapi apa bedanya dengan bisnis yang zaman dulu gitu loh? Iya Bisnis sih. bener-bener bisnis offline, nggak ada sisi online-nya sama sekali. Kalau menurut lu gimana, Pak? Kalau menurut gua ya, kalau kita buka bengkel ya kita, kalau secara pemasaran ya lu harus cari tahu tipe-tipe mobil yang mau lu pilih untuk lu servis. Kan ada mobil baru yang habis dari dealer, ada mobil yang setelah dari dealer, ada mobil yang setelah dari Wah. bengkel biasa. Tua sekalian, klasik Tua ada juga, sekalian, restorasi lu juga ada. harus pilih yang mana yang mau lu jalanin gitu kak. Oh, jadi dari awal kita harus pilih. Yes.
Pilih customer lu sih. Pilih customer dulu. Jadi customer lu itu siapa? Jadi fenomena ini sama Lung ya. Kita baru lihat lagi sekitar 6 bulan ini ya. Pada waktu kita mulai domo kaki-kaki ya. Itu tuh kita heran banget ya. Oke, fenomena ini sama seperti kayak kita mulai dokter mobil dulu di awal. Kenapa? Sekarang itu bengkel kaki-kaki mobil itu berlomba-lomba menyediakan jasa rekondisi. Celaka nggak itu? Kenapa kita bilang celaka? Karena ibaratnya mereka beli spare part, Iya. oke, nggak tahu dari toko itu KW berapa atau gebok atau seperti apa, oke, kemudian dipakai ke mobil customer pakai 6 bulan udah rusak lagi, 3 bulan udah rusak lagi. Kenapa? Yang mereka beli itu juga source-nya nggak jelas, Iya sih, bener kok. oke. Nah itu bisa dibilang banyak banget sekarang bengkel rekondisi. Jadi kita bikin namanya domo kaki-kaki untuk apa loh? Ya sebenarnya sih domo kaki-kaki kan kita bikin untuk melengkapi ekosistem kita, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ternyata people don't like rekondisi. Yes. Karena dalam 1 bulan rusak lagi. Yes, Bukan betul. masalah garansinya dia ya, orang malas gitu loh bolak-balik Iya. ya kan. Iya, Karena benar. ketika rekondisi berarti lu dibongkar, lu dibenerin lagi itu membutuhkan waktu 1 hari lagi nih. Iya. Gitu. Dan Jadi- dan jadi ini kan mereka yang buang benerinnya waktu. kan ibaratnya pakai tangan bukan pakai mesin, benar nggak? Itu. Dan sebenarnya juga ya jujur ngomong aja ya, gue juga tahu caranya rekondisi, tetapi yang mereka lakukan tidak ter-SOP-kan dengan baik sehingga hasilnya itu nggak bisa konsisten gitu loh, nggak bisa kayak pabrik nyetak barang gitu loh, konsisten. Jadi dia naik turun gitu loh, dan kita dapat banyak banget komplainan yang itu bukan masalah garansinya lagi karena mereka udah malas gitu loh, ke situ gue nungguin minimum 6 jam baru kelar. Udah Yes. gitu kalau misalkan rusak lagi 6 jam lagi nih gue harus nungguin nih gitu kan. Udah males gitu loh ceritanya. Emang lama ya kok kalau Lama, untuk kayak kaki-kaki? kaki. Lama dong, rekondisi lama, nggak mungkin Oh, sebentar. lama. Ganti baru lebih cepet. Nah, Oh, jadi lebih cepat ganti baru? Ya, jadi iya dong. sejak kita buka, ini kan topiknya kan tentang buka bisnis bengkel. Iya. Kita kan baru buka bengkel kaki-kaki ini kan 6 bulan lebih kan. Jadi setelah kita pelajarin, ternyata penyebab banyaknya kaki-kaki mobil rusak itu, kenapa? Bengkel rekondisi salah satunya. Oke, yang kedua itu adalah spare part yang nggak jelas. Oke, nah ini kita sudah pelajarin. Kalau misalnya ada customer yang nggak tahu tentang hal ini, mereka tuh keluar duit itu bukan lagi hanya sekali keluar, tapi bisa 2-3 kali keluar. Kenapa? Pertama, kalau misalnya mereka servis terus semua spare part itu direkondisi, mereka udah keluar duit sekali kan. Iya, bener kok. Kedua, kalau misalnya begitu dipasang spare part yang rekondisi, ternyata nggak fit, jalanan juga rusak gitu loh. Akibatnya apa? Part yang lain juga bisa kena efeknya. Iya sih kok. Ketiga, kalau misalnya udah rusak, ya udah ganti. Artinya apa? Keluar uang bisa 2-3 kali. Kasian. Jadi kita berdua itu ngerasa sangat kasihan sih bagi Ya, teman-teman kok. yang punya mobil, tapi spare partnya direkondisi. Jadi ya Jangan deh. sebenarnya kan mereka kan customer kan pasti berpikir, oh ini lebih murah ya gitu loh. Cuman pada realitanya ya nggak sebegitu murah-murah amat gitu loh. Kalau harus balik kedua kali Kalau mah dia nggak sebegitu hitung-hitung murah sama amat. aja gitu. Sama aja ya. Enggak, Itu jauh lebih mahal, jauh lebih buang mahal, waktu. buang waktu malah. Apalagi satu hal, mereka nggak berani kasih garansi. Itu kurangnya ya kok. Iya kan? Iya, Kenapa? benar. Karena mereka juga tahu spare part ini nggak jelas. Iya. Pada waktu mereka rekondisi ini, misalnya ini ibaratnya bawaan dari mobil, ternyata udah pernah diganti di bengkel lain. Spare partnya KW1. Terus mereka ibaratnya rekondisi spare part KW1. Hasilnya nggak akan maksimal. Iya, Ngeri karena banget. kalau dulu ya ilmunya rekondisi adalah rekondisi barang original pabrik. Yes. Oh, Jadi kalau gitu. barang original pabrik lu rekondisi yang bener itu lumayan gitu kan. Nah, problemnya adalah mobil yang di jalan kan lu nggak tahu nih barang siapa gitu Iya kan. sih, bener kok. KW1 mending KW12 lu. Lu iya kan, lu potong kagak bisa lu pasang lagi. Nah, lu bingung lu. Ini kan terjadi kepada customer yang datang ke Domo Transmisi. Mereka udah keluarin duit puluhan juta. Mereka udah ganti gelondongan. Tapi mereka nggak tahu ganti gelondongan kan barang-barang yang di dalam gelondongan itu kan bekas semua. Iya kemarin gua baru syuting stabil, udah turun transmisi 7 kali belum beres. Akhirnya dia membeli 7, puluhan bos. juta mobil barang bekas gitu loh. Dan akhirnya rusak lagi, keluar lagi 2 kali. 7 kali bos. Dan mereka juga nggak milih untuk balik lagi ke bengkel tersebut nggak sih? Karena udah Nggak. tahu, Udah ya puyeng. kan? Ya, Udah pasti. tahu, jadi percuma Iya. buang-buang duit doang. Jadi customer di Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang mereka itu butuh edukasi. Iya, benar Oke, kok. butuh edukasi yang benar seperti ini. Kalau mau cari yang murah silakan dicoba. Iya benar. Jadi kita pun sebagai pemilik bengkel juga kita nggak ngelarang sih. Mereka mau rekondisi tuh sebelah tuh. Kita bisa nggak rekondisi? Nggak bisa. Benar-benar. Tapi kok kalau untuk bengkel sendiri perizinannya itu susah nggak sih kok? Kalau bengkel sih perizinannya sih cukup straightforward ya. Ada 3 KBLI yang paling gede sih, itu Iya. aja. Jadi
Nah, gua juga menyarankan lo orang, oke lah kalau lo orang baru mulai bisnis lu boleh lah ya koboy-koboyan. Tapi begitu bisnisnya udah jalan, semua perizinan lo ya dilengkapin kan gitu kan. Karena kenapa? Lu nggak bakal bisa gede bos, lari-lari dari pemerintah lu nggak bakal bisa gede gitu loh. Jadi oke, awal lu fokus ke operasional, yang penting ngebul dapur itu bener. Maksudnya udah berjalan 6 bulan, ya dilengkapin. Bikin PT kan cuma 6 juta. Ya kan, maksudnya atau lu bikin SIO pribadi cuma berapa juta, 2 juta, 3 juta, dia bikin lah kan gitu kan. Supaya at the end of the day apa, ketika ada yang tanya, oh ya ada pak, lengkap segala macam gitu loh. Jangan ntar ditanya, wah udah ribut, ya kan, wah kenapa kita orang kecil bla 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 cari duit, udah bawa Tuhan lagi deh bos. Udah malas gitu loh gue dengerinnya gitu loh. Ya gitu deh, maksudnya kita juga mengerti, kita juga pernah di posisi itu, dan ketika kita nggak sampai 1 tahun kita PT-kan dan kita perizinan yang benar, sebenarnya sih ya yang penting lu tahu apa, nggak ribet sih sebenarnya sih. Yang ribet itu sebenarnya orang-orangnya yang kagak mau bikin, yang ujung-ujungnya menyalahkan orang-orang lain lagi gitu. Bukan nggak kan. mau bikin, nggak mau belajar buat bikin. Iya, soalnya sih. kan orang-orang yang kayak gitu tuh kebanyakan tuh malas nyari tahu kok. Iya, nggak betul, sih? Jadi kayak ya betul, udah yang penting gue betul. buka, emang gue ngapain gitu, buka Itu, bengkel. ya itu sih, itu paling gedenya sih, kayak maksudnya sebenarnya lu buka warung juga butuh perizinan kan gitu kan sebenarnya gitu kan. Cuman ya maksud gua, saran gue sih tetap itu, maksudnya 6 bulan pertama lu cari duit dulu deh ya kan, lu pastikan bisnisnya muter. Begitu lu udah yakin nih, ini bisnis jadi nih gitu kan, ya lu lengkapin kan gitu kan. Itu kita semua mengerti lah, jadi ya jangan main kucing-kucingan kelamaan, nggak tahu diri juga kan gitu namanya. Iya sih kok, tapi kalau untuk Domo perizinannya lama kok? Apa? Domo setiap tempat perizinannya satu-satu masing-masing, karena memang kalau di Indonesia harus begitu masing-masing. Jadi kalau menurut gua, lu internet sekarang kan ada, ya kan, lu nggak butuh ke Gramedia cari buku lagi. Sekarang lu tinggal cek aja, oke perizinan bengkel apa aja sih, KBLI-nya apa aja sih gitu kan. Nah, ntar lu ke notaris, lu bikin sama mereka, ya kan, begitu udah ada, lu fotokopi tuh, lu laminating, lu tempel. Jadi kalau ada kayak Satpol PP yang datang nanya, dia nggak usah nanya-nanya lagi itu gitu kan. Tapi banyak orang yang malas, jadi kayak mereka nyuruh orang, jadi ntar kena tipu. Ya bisa nggak sih kok? Bukan masalah kena tipu ya, kita juga udah, gue sendiri juga udah ngalamin banyak. Jadi maksudnya gue terlalu percaya ke orang, malah kacau semua gitu loh. Bukan dibikinin yang bener, yang proper, yang rapi gitu kan, dibikininnya sepengetahuannya dia juga, mati itu. Iya sih. Jadi bener. Sekarang kan kita udah belajar banyak, udah kita lengkapin, kita rapiin satu-satu gitu kan. Nah ya biasalah itu Indonesia. Maksudnya jangan malas-malas lah pak, lu handphone buat main game bisa, cuman buat nge-search begituan kayaknya susah banget. Susah banget gitu ya, kan. iya benar-benar. Jadi kan ketika kita udah tahu semua satu-satu, kita bikinin, maksudnya seenggaknya ada effort untuk lu menjadi legal gitu, dan itu lu nggak bakal disalahkan. Paling ujung-ujungnya lu dapat surat, oh kurang ini, kurang itu oke lah. Nah tuh guys, perizinan tuh penting ya, main kucing-kucingan terus. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan kedua nggak nih dari Domo, guys? Coba. Nah, peralatan apa aja sih yang wajib ada di bengkel mobil dan bagaimana cara memilih yang berkualitas dengan harga terjangkau? Ini orang Indonesia sih ini, pasti sih ini, udah pasti sih ini. Maunya yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Gimana Po? Apa tuh Iya, kok? tergantung lu buka bengkel apa dong. Iya bener. Oh iya sih benar. Peralatannya sesuaikan. Kalau lu buka kaki-kaki ya peralatan yang sesuai dengan kaki-kaki. Itu malah mahal loh sebenarnya loh. Iya. Bengkel kaki-kaki tuh banyak loh perintilannya loh. Mau bengkel AC ya yang berhubungan dengan bengkel AC dong. Iya, dan ini biasanya sih lu tanya sama lu punya mekanik butuhnya Iya, apa aja. betul. gitu. Betul. Karena nggak semuanya lu perlu siapin dulu. Setuju, makanya spesifik kan apa yang lo mau kerjain. Iya, dan balik lagi kan tergantung. Ketika bengkel lu rame ya pelan-pelan ditambah mesin-mesin dan tools yang lebih canggih seperti itu. Tapi kalau misalkan buka bengkel itu ngerekrut timnya itu susah nggak sih kok? Nah, kalau di awal itu benar-benar alami sih Tia. Pada waktu kita pertama kali buka bengkel itu kita nggak ngerti AC ya Lung ya. Jadi Belajar lagi tuh. tiba-tiba ada mekanik lain yang ngajarin kita punya mekanik. Nah, seiring berjalannya waktu kan kalau orang buka bisnis nggak mungkin seiring berjalannya waktu bisnisnya makin gampang. Itu bullshit lah. Oke. Semakin lama bisnis lu, tingkat kesulitan itu semakin tinggi. Iya bener kok. Karena yang gampang lu udah bisa bilang ini mas solusinya seperti ini gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya lu buka bisnis sudah banyak mikir duluan ya ujung-ujungnya apa? Ya overthinking lagi. Setuju. Jadi kemarin juga gue baru dikasih tahu sama mentor gue juga kan, dia bilang ya lu mau kaya ya, lu mau dapat duit banyak ya, lu akan dikasih problem sesuai dengan duit yang lu mau dapat. Lu problem 5 juta sebulan, itu akan lebih mudah daripada 50 juta sebulan. Iya. Lu mau dapat 5 miliar sebulan, ya problemnya akan 5 miliar sebulan. Lu mau 50 miliar sebulan, ya lu harus bisa solve problemnya konglomerat.
Nah, Iya konglomerat sih. yang paling kaya di dunia, misalkan omset dia 1 bulan misalnya 10 triliun ya, dia punya problem 10 triliun. Nah, lu harus bisa solve itu problem, baru lu bisa dapet duitnya. Dia bilang begitu. Nah, itu bener. Kemarin gua habis briefing begini kayak supervisor, kan kita ada meeting tuh. Gua pas nanya ini, hari ini kalian dapat gaji berapa, dapat pemasukan berapa, itu sama dengan skill kalian. Coba hari ini lu resign, lu lamar jadi manajer, emang masuk kualifikasi untuk Enggak dapat gaji belasan juta? Iya, enggak lah. Jangan-jangan probation selesai, dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi, Makanya begitu. gitu-gitu Berarti aja emang lu belum perusahaan. pantas untuk mendapatkan uang segitu gitu loh. Iya bener kok. Nah kok yang tadi kok kalau untuk nentuin harga jasanya itu gimana kok? Kalau untuk buka bengkel? Kalau lu punya bisnis, jangan pernah berpatokan sebelah lu harga berapa. Oh, oke. Kalau lu berpatokan sebelah lu harga berapa, yang ada di kepala lu apa? Gua perlu jual lebih murah daripada sebelah gua. Oke. Nah, terus gimana kok? Nah, lu mesti lihat dulu customer lu tuh tipikalnya seperti apa. Oke. Di awal-awal lu buka bisnis pasti ada customer kelas D, kelas E. Kenapa? Kok lebih mahal dari sebelah? Kok lebih mahal? Kok ini? Customer yang komplain. Nah, itu lu nggak perlu dengar gitu loh. Oke. Jadi yang perlu lu riset itu adalah customer lu tuh seperti apa, apa yang mereka butuhkan. Jadi nanti akan ketemu harganya berapa yang bisa lu tawarkan kepada mereka. Oh, jadi kalau yang awal ya udah gitu tergantung dari kita, terus nanti kesana-sananya mengikuti dari customernya. Ya, dan tergantung juga produk apa yang kita jual. Dulu kita pertama kali jualan itu bisa dibilang kita 2 kali lebih mahal daripada bengkel sebelah kita ya, Long ya. Kenapa? Karena kita pertama semua chemicalnya dari Jerman. Harganya otomatis 3 kali lipat daripada harga kompetitor sebelah. Kalau kompetitor sebelah kita selalu bilang apa? Kalau ada sales datang, ada nggak Pak yang lebih murah daripada produk yang saya pakai ini? Saya sekarang pakai ini harga sekian, Bapak bisa kasih lebih murah nggak? Nah, itu adalah penyakit yang membunuh bengkel mereka sendiri. Karena kalau misalnya mereka selalu berfokus pada harga murah, mereka nggak penting akan namanya kualitas. Yang di kepala mereka apa? Profit margin mereka lebih tebal lagi. Iya sih kok, bener. Dan lu butuh tahu ya, untuk permainan, untuk sebuah bisnis yang fokus ke murah atau permainan harga yang menjadi yang paling murah, itu corporate game. Jadi perkalian lu harus gede, baru lu bisa untung. Kalau lu cuma punya satu bisnis itu doang, udah gitu lu mainnya USP-nya di harga paling murah, lu pasti mati. Yes. Udah pasti mati, tinggal tunggu waktu aja. Dan itu bukannya gue nakut-nakutin, itu fakta yang terjadi di mana-mana. Lu mau jadi yang paling murah, lu harus hitung-hitungan lu harus hebat sekali. Ya, harus jadi orang Cina gitu loh. Maksudnya dia mainnya gede, dia mainnya bener-bener banyak, satu kali hajar jebret buka 300 cabang gitu kan. Nah, itu bener-bener tuh baru lu hancurin harga. Kenapa? Semua orang mati gitu kan. Oh, Lu iya doang sih, yang kok. ngerjain. Bener-bener Gue kok. untung 1000 perak nggak ada masalah. Tapi kali-kaliannya 300 cabang kali itu berapa ratus customer per hari. Iya sih, bener kok. Itu corporate game. Kalau lu cuma punya satu, mau ngalahin Misway nih misalnya nih, lu cuma punya satu mau ngalahin Misway dari harga, udah lu jongkok aja di situ. Iya sih, bener kok. Gitu ceritanya. Gua coba rumuskan deh. Kan lu Gimana bingung tuh? nih mau harga dijual berapa. Kan lu benar. jadi mau belajar jadi pengusaha. Iya. Pengusaha itu kan harus belajar memutuskan Iya, mau benar jalan kok. kemana gitu kan. Benar. Karena lu sebagai kapten di perusahaan itu. Ya, yang tadi kalau Ricky bilang, lu pilih dulu segmen mana yang mau lu masuk, itu rumus satu. Oke, Udah itu lu pilih lu mau jual harga berapa. oke. Ketika lu pilih lu jual harga segitu, customer dapat apa? Lu yang udah pilih, oh gue mau jual harga 3 juta, value-nya apa? Unique selling-nya apa? Jangan kebalik. Emang banyak yang kebalik ya? Banyak kebalik lah. Iya. Mereka Mereka fokus justru ke harga. dengerin harga dari customer, kemudian mereka menyediakan jasa sesuai yang harga yang customer minta. Itu kebalik banget tuh. Kebalik. Supaya- Karena belum tentu orang yang ngomong, gue minta harga sekian, itu belum tentu dia 1 bulan lagi, 1 tahun lagi balik ke tempat lu. Iya sih. Belum tentu. Dia akan selalu cari tempat lain yang bisa lebih kasih harga lebih Iya, lebih murah. murah gitu. Ngapain lu denger orang-orang seperti itu? Iya sih, bener. Gampang dibodohi berarti ya? Gue pernah podcast radio begini di Surabaya, diomelin dong. Oh iya? Katanya, iya kalau untuk tempat lu mahal siapa yang mau beli? Kalau saya macamnya yang paling murah semua. Iya, nggak apa-apa Pak. Berarti Anda bukan customer saya. Langsung gue gitu ya. Simpel ya, iya lah, simpel. Iya, Ngapain berarti lu Anda bukan ribet? customer saya, selesai. Gitu loh, gue pernah diomelin di Dan Surabaya. nggak perlu memaksakan semua orang itu menjadi customer lu. Nggak perlu. Oke. Nah ini yang bikin banyak orang salah langkah di awal itu. Dari awal. Dari awal. Ya. Jadi ngikutin omongan customer ya? Yes. Cok, anjir. Yes. Tapi kalau untuk pembukuannya sendiri kok, idealnya gimana sih kalau untuk buka bengkel?
Gimana lu? Gimana tuh kok? Sekarang gini, yang kalau kita di manajemen, di sekolah manajemen ada yang namanya manajemen laci. Oke. Customer datang bayar, masukin ke laci. Bayar supplier pakai duit dari laci. Ya kan? Bayar gaji pakai duit dari laci, benar kan? Terus anak sekolah pakai ambil duit dari laci. Itu belanja konsep, rumah ambil duit dari laci. Itu konsep ibu warung tau. Nah, itu nggak boleh ya. Oh iya nggak boleh. Itu jangan ya. Karena itu lu bangkrut cepet itu. Lu nggak jelas itu nanti duitnya kemana itu. Iya, yang penting mah ada aja buat tiap hari nggak sih oh? Nah itu, ya pasti ada lah orang lu kerjain tiap hari. Iya, Ya. bener, Terus at the end of the day nggak jelas nih. Untung berapa, rugi berapa, yang lu iya. pakai berapa. Nah itu nggak boleh. Saran gua, lu harus bisa gajian dari situ. Itu yang ideal. Meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit, Meskipun berapapun sedikit. itu sesuai kemampuan usahanya dong. Oke. Sesuai kemampuan usahanya, lu harus bisa gajian dari situ. Dan duit itu ya lu simpen di situ. Jadi pembukaannya nggak usah terlalu ribet-ribet. Yang penting dipisahkan daripada pribadi. Kalau lu cerita Domo hari ini sih ya kita pembukuannya PSAK ya nggak bisa lu samain gitu kan. Tetapi kalau lu baru mulai harus lu pisahin, lu harus gajian dari situ. Lu nggak boleh pakai duit itu. Dan kebanyakan orang itu kan ketika dia terima duit cash dari customer itu dia pikir duit dia semua. Iya, benar, Padahal benar. sebulan lagi mesti bayar supplier, mesti beli ini, mesti Iya, benar beli lagi itu, kok. mesti beli tools. Kalau Tia lihat ya di bengkel-bengkel itu paling banyak apa? Tools hilang. Terus oh iya lagi. Bener, Tools bener. hilang nggak tahu ibaratnya tools itu hilang kemana gitu loh. Dimakan Iya, helper sama dimakan helper. anak magang ya misalnya yang makan. Oke, nah jadi ibaratnya dia mesti tahu dulu dan nggak ada salahnya sih kalau misalnya lu sebagai business owner dapat gaji lebih kecil daripada karyawan lu, nggak ada salahnya gitu loh. Tapi kan kebanyakan orang kan seperti ini, contoh kita berempat buka bisnis, oke, kita patungan nih, oke, buka bisnis restoran dan kita tiap bulan digaji cukup gede lagi dari restoran itu. Alhasil apa? Cashnya habis. Kita baru ngomong business owner dikasih gaji dari restorannya. Tapi kan kebanyakan kan baru dapat duit dikit udah cicil rumah, cicil mobil, beli ini, liburan ke luar negeri, beli itu. Oke. Nah, di luar itu banyak banget business owner yang punya keinginan pada waktu mereka masih susah. Jadi ketika mereka udah pegang uang itu gatel tangannya. Iya benar kok. Nah, keinginan ini ibaratnya kayak pisau bermata dua, Tia. Kalau misalnya business owner yang benar-benar disiplin, dia bisa nabung sampai apa? Sampai keinginan dia itu 10% nilainya daripada dia punya tabungan. Itu boleh diwujudin gitu loh. Oke. Contoh paling gampang itu seperti ini, oke. Gimana kok? Gua mau beli motor, harganya 30 juta. Oke. Gua akan beli motor ini cash pada waktu gua punya tabungan 300 juta. Itu boleh. Bener sih. Tapi kan gue mau beli motor 30 juta. Saat ini tabungan gue baru ada 10 juta. Iya, itu yang Caranya terjadi. gimana? Cicil. Pinjol. Iya Ya, lagi. business owner terjadi. seperti ini apa? Business owner seperti ini biasanya punya masa lalu, suka dihina orang, ibaratnya suka di ngomongin sama orang, dan dia ibaratnya pengen nunjukin sekarang gue sudah bisa punya segalanya. Dulu hina gue, sekarang gue sudah balas dendam, seperti itu. Ya, boleh. Padahal mah ini nyicil. Boleh Boleh, nggak tapi- apa-apa. Kan ada tapinya, Ada tapinya. Mau sampai kapan? Nah iya sih kok, bener kok. Ya balik lagi sih, kebanyakan memang business owner nggak bisa mengerti apa itu duit perusahaan dan duit dia. Udah gitu mereka cepet-cepet ingin terlihat kaya sehingga ujung-ujungnya bisnisnya tidak bisa berkembang. Seperti yang tadi dibilang, cash flow-nya habis. Karena begitu bisnis diambilin terus, keuntungannya cash flow-nya habis, nggak mungkin bisa berkembang. Itu hati-hati banget sih itu sih. Ya kalau salah satu yang punya gadai terbesar itu bilang kalau omset lu belum 100M nggak usah deh lu lihat dividen, lu gajian aja. Iya, bener. Secukupnya. Iya sih, itu bener benar kok. loh. Itu ketika kita pikir-pikir itu gila, itu bener banget gitu loh. Omset lu belum 100M, lu nggak usah deh mikirin dividen. Apa itu dividen katanya? Lu gajian aja secukupnya, udah lu kerjain aja terus sampai omset lu 100M. Itu bener. Lu ambil tuh dividen, perusahaan lu akan jauh lebih lama lagi nyampein 100M. Itu bener banget. Yes. Dan apalagi dulu kan gua sama lu kan bisa dibilang di awal-awal itu kan buka. Itu kita gajinya itu minim banget. Lu teman-teman jangan kira kita ini nggak pernah di posisi kalian ya. Lu dulu pernah di posisi apa? Istrinya lahiran. Tapi tiba-tiba uangnya ibaratnya buat Habis. bisnis gitu loh. Oke? Alhasil yang dia lakukan apa? Gesek kartu kredit tuh Pak, kanan sama kiri. Tuh. Kalian lihat sendiri kan kita melewati momen-momen seperti itu bukan langsung enaknya aja. Ya. Tapi kita ngerti pada waktu kita invest di bisnis, itu akan menghasilkan lebih banyak lagi.
yang penting nggak boleh gatel lah. Maksudnya lu harus tahu diri lah. Kapasitas lu baru segini, udahlah, gedein bisnisnya. Kenapa? Ketika bisnisnya gede, at the end of the day, keran yang masuk ke lu lebih gede. Lu harus ingat itu. Jangan buru-buru hari ini, wah, gua mau beli ini, gitu kan. Gua mau jalan-jalan ke sini, gitu kan. Iya. Wah, lu very very careful itu, bener-bener. Habisnya soalnya kalau misalkan di Indo ya kebanyakan tuh orang tuh ngelihat bisnisnya sukses tuh dari pribadinya. Kalau misalkan kelihatan mewah dan itu tuh sukses nih bisnisnya gitu Ya, kok. belum tahu teman-teman kita yang duitnya tetean kemana-mana pakai celana pendek dan Karena ya viral aja, ya pemilik Jarum itu. Mana emang ada ya? Ada. Tapi kebanyakan kayak gitu, ngeliat tuh dari penampilan dulu. Kalau misalkan penampilan wah, udah pasti sukses nih. Kenapa gitu. barang branded diciptakan? Kenapa kok? Karena ditujukan untuk orang-orang yang mau terlihat kaya. Oh, Kalau orang yang beneran kaya, dia nggak perlu terlihat kaya. iya sih. Auranya udah beda. Iya, auranya Iya kan? udah beda. bukan masalah orang udah beda, udah nggak butuh bos. Iya, Lu mau sudah ngomongin nggak gua ngapain mungkin lagi. nggak makasih Gitu gitu kan. Iya. Iya, bener-bener. Nah, jadi orang-orang yang mau terlihat kaya sekarang tuh lagi banyak banget. Banyak banget sih kok. Semua orang kepengen terlihat kaya, ya kan, orang miskin ingin terlihat kaya supaya nggak dianggap miskin. Orang kaya mau dianggap miskin supaya nggak bayar pajak banyak-banyak. Tuh. Betul Balik sekali. ya. Emang iya begitu. Lu Iya, kira orang kaya balik. mau terlihat kaya? Mau Tukang sih. pajak datang pusing. Oh iya juga sih. Itu guys, itu beneran, itu beneran. Bener-bener. Ya, sama lah seperti fenomena ada seorang CEO kelihatan pulang naik helikopter, kemudian ada yang ngerekam, dia nggak kepengen tuh ada orang yang ngerekam dia pulang naik helikopter, dia nggak kepengen gitu. Tapi kan ibaratnya ya ada orang yang ngerekam Iya. ya akhirnya ketahuan gitu. Ketahuan ya kok. Itu Iya. itu married sama anaknya Otel itu. Wow. Jangan salah loh itu. Gua serem banget gua ngeliatin profilnya. Waduh. Aduh, guys, coba pertanyaan selanjutnya ada nggak nih dari Domo Lovers? Nah, ada lagi nih kok. Bagaimana sih tren perkembangan teknologi otomotif akan mempengaruhi bisnis bengkel mobil? Nah, jadi cocok banget nih bagi teman-teman yang mau buka bengkel mobil tapi masih bingung nih, oke? Kita mau buka bengkel mobil listrik atau mau bengkel mobil konvensional, oke? Dia baru campaign, ini baru bengkel. Itu kan ibaratnya orang marketing itu gobloknya minta ampun. Iya, biasa. Bilang bengkelnya jujur, dari mana jujurnya? Bener gak? Jujur kan kalau nggak ada yang tahu. Seperti yang kalau lu bilang tadi, daripada lu sibuk cari-cari kisah motivasi orang, kisah-kisah inspiratif orang, mending lu ngaca dulu. Ngacanya Dan freedom mau financial freedom itu ada nggak? Kalau gue bilang, Lu lihat itu problem itu di anak orang kaya. Itu anak berani main game. Makanya kalau menurut gua pengusaha tidak akan pernah takut